قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita kembali di majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita akan mengkaji kembali mengenai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nantinya kita melihat pembahasan dari dua istri lagi dari 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada, yaitu Juwairiyah binti Al-Haris dan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, di buku halaman 61 dan nanti 67. Jadi dari istri-istri Nabi SAW, pertama nanti Khadijah, terus setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW menikahi Saudah, lalu menikahi Aisyah radhiyallahu anha menurut pendapat yang paling kuat. Karena tentang mana yang duluan dinikahi Aisyah dan Saudah, Aisyah atau Saudah, para ulama beda pendapat. Namun Allah alam yang roji, yang kuat, istri kedua yang dinikahi setelah Khadijah meninggal dunia adalah Saudah. Lalu setelah itu ada lagi istri yang lainnya, walaupun ini tidak jelas urutannya untuk dinikahi. Ada Hafsah binti Umar, lalu ada Zainab binti Khuzaimah yang meninggal dunia cuma beberapa bulan menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Zainab binti Jahash, lalu yang kita bahas sebelumnya Ummu Salamah, kali ini ada Ummu Habibah, lalu nanti ada Juwairiyah, masih tersisa dua lagi yaitu Sofia binti Huyai dan Maimunah binti Al-Haris. Baik, kita lihat di halaman 61, monggo dibaca. Juwairiyah binti Al-Harits. Namanya adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Aiz bin Malik bin Khuzaimah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Baroh. Lantas Rasulullah SAW memberinya nama Juwairiyah. Suaminya dahulu bernama Musafi bin Sofwan al-Mustaliki yang mati dalam keadaan kafir saat perang Quraisy. Ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Sofwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya. Jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Baik. Nama istri beliau yang kali ini adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar bin Aiz bin Malik bin Khuzaimah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya Barrah. Namun Barrah ini nama bermasalah. Saya belum tahu sebab nama ini bermasalah dari sisi apa, tapi beberapa sahabat wanita yang memiliki nama Barrah Nabi SAW ganti, di antaranya ini.
Di antaranya Juwairiyah. Nama awalnya Barrah. Lantas Rasulullah SAW memberinya nama Juwairiyah. Berarti kalau ada nama yang bermasalah, baiknya diganti. Ya, kalau ada nama-nama yang bermasalah yang kita pakai, itu baiknya diganti. Contoh misalnya, kalau di masa silam seringnya orang-orang musyrik pakai nama dengan Abdul ditambahkan dengan penghambaan kepada selain Allah. Nama asli dari Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul Uzza itu penghambaan terhadap berhala yang namanya Uzza. Berhala Uzza ini diambil dari kata Al-Aziz. Asmaul Husna. Al-Aziz Asmaul Husna ya. Nah, diambil dari nama Al-Aziz, Maha Perkasa. Dibuat jadi bentuk muannas jadi Uzza. Dibuat jadi bentuk taknis atau muannas perempuan jadi Uzza. Sehingga namanya jadi Abdul Uzza. Namanya siapa tadi? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab namanya aslinya Abdul Uzza. Dan celaan dalam surat Al-Lahab itu tidak dengan nama Abdul Uzzanya. Namun celaannya di situ dengan menggunakan nama kunyah. Nama kunyahnya Abu Lahab. Ada kesimpulan dua hal di sini. Dapat disimpulkan dua hal dari sini. Boleh jadi ya, yang pertama, nama yang paling afdal dapat disimpulkan dari pembahasan ini, nama yang paling afdal itu nama asli, bukan nama kunyah. Ya, nama asli atau bukan nama kunyah. Bukan pakai abu atau nama asli lebih disukai di sini. Karena kalau penyebutan nama dengan kunyah tadi masuk dalam celaan kalau dalam surat Al-Lahab. Atau bisa jadi namanya karena bermasalah maka tidak disebut. Alasan kedua karena namanya bermasalah Abdul Uzza sehingga tidak dipakai dalam surat Al-Lahab tadi. Namun yang jelas ada dua kemungkinan gitu. Intinya kalau mau memilih nama, punya nama asli, mau perkenalan, ya baiknya dengan nama asli. Atau nama asli diikutkan dengan ya nama kunyah nggak masalah. Namun kalau pakai nama kunyah saja nanti bisa tersamar karena tujuan nama itu untuk memperkenalkan diri. Kalau akhirnya orang nggak kenal, ya cari Pak Abu Hamid. Oh, Abu Hamid di Bintaro ada 10. Abu Hamid yang mana? Karena semua punya anak namanya Hamid, jadi semua pakai nama Abu Hamid. Ya, nggak bisa memperkenalkan lagi. Namun kalau dia pakai nama asli, oh ini Abu Hamid ini nama aslinya siapa? Oh Pak Joko, ya sudah berarti Pak Joko ini yang dipakai namanya. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Nah balik lagi dalam kisah tadi, intinya Barrah nama bermasalah diganti dengan siapa? Juwairiyah. Suaminya dulu Musafi bin Sofwan al-Mustaliki, karena dari Bani Mustalik. Mati dalam perang Muraisi. Nanti kita akan singgung sedikit karena Juwairiyah ini jadi tawanan perang ketika perang Muraisi. Kemudian ada juga yang mengatakan suaminya itu Sofwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya. Anak dari paman berarti apa? Sepupu. Ya berarti sepupunya. Sepupunya masih boleh nikah enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena bukan mahram. Ya, karena bukan mahram. Sehingga boleh untuk sepupu tadi. Nah, kemudian di sini dikatakan Juwairiyah meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Sekarang kita lihat tentang kisah jadi tawanan saat perang Muraisi. Dibaca. Suatu saat pemimpin Bani Mustalik, ayah dari Barrah Juwairiyah, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Pertempuran antara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai perang Muraisi.
terjadi di suatu tempat yang terdapat air bernama Muraisi dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Harits melarikan diri dari medan peperangan dan Bani Baroh tewas terbunuh. Nah, di sini dikatakan ayah dari Barroh berarti siapa tadi? Juwairiyah. Ayahnya Al-Haris. Nah, Al-Haris ayah dari Barroh berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Berarti bapaknya sendiri. Bani Mustalik berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Jadi kesukuan di kalangan bangsa Arab itu dominan sekali. Itu yang biasanya jadi faktor ya, terjadinya perangan. Apalagi kalau dengan Nabi SAW ditambah lagi karena ada perbedaan keyakinan. Nah, rencana perang ini sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Pertempuran itu terjadi itu melawan kaum kafir, dikenal dengan perang Muraisi karena terjadi pada tempat yang di situ terdapat air, sumber air bernama Muraisi. Jadi ada sumber air yang namanya Muraisi. Dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Nah, dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Haris melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barrah tewas terbunuh. Suaminya tadi Musafi bin Sofwan menurut salah satu pendapat. Nah, lihat di sini ketika perang Muraisi ada sumber air namanya Muraisi. Di dalam peperangan boleh kaum muslimin melakukan strategi dengan menguasai sumber air tadi. Kalau musuh membutuhkan air, ya mereka cegah. Ketika itu masih boleh. Ya, dan itu strategi perang. Di antara strateginya ada tempat-tempat strategis untuk mengalahkan musuh, misalnya sumber air tadi boleh. Strateginya adalah dengan memusnahkan sumber air dulu. Ya, sehingga mereka kalau butuh air, ya mereka akan kesusahan. Nah, seluruh penduduk yang selamat, nah selanjutnya, halaman berikutnya. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barrah menjadi tawanan. Sebagai seorang terpelajar mengetahui diri menjadi tawanan, Barrah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi SAW. Ketika ia ingin bertemu Nabi SAW, Aisyah sudah penuh khawatir karena melihat manis dan cantiknya Juwairiyah. Tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati kepadanya. Tatkala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah SAW untuk membebaskan dirinya, Aisyah merasa cemburu. Tetap Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ia bertemu Rasul SAW, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Harits bin Abi Diror yang menjadi pemuka di kaumnya. Tentang Juwairiyah, Aisyah mengemukakan cerita bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tobaqotnya. Rasulullah SAW menawan wanita-wanita Bani Mustalik. Kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Bagi penunggang kuda mendapat 2 bagian dan lelaki yang lain mendapat 1 bagian. Juwairiyah jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas Al-Ansori. Lihat, ini ketika dapat harta rampasan perang itu dibagi-bagi. Ada kuda itu butuh dibagi. Ada tawanan laki gitu, dibagi. Dan Nabi SAW punya keistimewaan wa uhillat lil ghanaim wa uhillat lil ghanimah. Dan Nabi SAW itu dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau di masa silam, harta rampasan perang itu mesti dimusnahkan. Jadi ketika perang terjadi, kemudian harta itu yang milik orang kafir itu diperoleh kaum muslimin, itu dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan. Kemudian semua sudah kumpul. Lantas kalau di zaman sebelum Nabi SAW, tunggu api dari langit itu turun untuk membakar harta rampasan perang tadi. Sehingga orang-orang ketika itu tidak boleh memanfaatkan harta rampasan perang, karena nanti ujung-ujungnya dibakar.
Kalau ada yang berkhianat, nyolong diam-diam, nyuri diam-diam, ya, berarti api nggak turun. Nah, kalau api nggak turun berarti tanda ada yang ngambil harta gitu saja, alias khianat, berkhianat, maka api nggak akan turun. Berarti ketahuan nih, ini kok api belum turun juga. Ayo, siapa yang ngambil harta ini, ya mohon dikeluarkan. Nah, kemudian nanti ada yang keluarkan itu, baru nanti api itu turun. Nah, kalau sekarang ghanimah dihalalkan, ya, Nabi SAW itu dihalalkan ghanimah, dikumpulkan kemudian nanti dibagikan. Namun barangkali ada yang sifatnya khianat. Ini diistilahkan kalau dalam istilah hadis dengan istilah ghulul. Ghulul itu harta khianat. Asalnya ghulul itu diartikan harta khianat. Ghulul itu diartikan itu harta khianat saat pembagian harta rampasan perang. Jadi ada yang seharusnya ngumpul, ya, tidak dikumpulkan. Nah, penerapannya saat ini apa? Setiap harta yang juga tujuannya sama, yaitu untuk khianat, maka dikatakan juga ghulul. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan, hadayal ummal ghululun. Hadiah untuk pegawai, ya, itu adalah ghulul. Alias bahasa bebasnya, tips untuk pegawai itu adalah ghulul. Maksudnya sama, yaitu dia dapat suatu hadiah itu karena kaitan dengan pekerjaannya. Dia sudah ditugasi seperti itu, kemudian dia dapat tips lagi. Padahal sudah masuk, sudah include dalam gajinya. Namun dia masih nerima seperti itu. Itu juga disebut ghulul. Contoh, Nabi SAW pernah menugaskan seseorang untuk ngurus zakat. Dia punya tugas untuk narik, simpan, kemudian serahkan pada Nabi SAW. Nanti Nabi yang salurkan atau bagikan. Nah, ketika dia ditugaskan seperti ini, sudah dapat tanggungan untuk kerjanya dia, itu sudah ada. Kemudian dia pergi ambil zakat, narik zakat, lantas diserahkan pada Nabi SAW. Dia katakan pada Rasul SAW, ya Rasulullah, ini hadiah, maaf, ini zakat yang saya tarik, ini untukmu. Namun yang ini tips untuk saya. Kemudian Nabi SAW naik mimbar, kemudian ketika itu beliau menyampaikan tausiah singkat. Beliau katakan, coba kalau orang seperti ini cuma duduk-duduk di rumahnya saja, ya, mungkin nggak dia dapat uang tips kayak tadi, hadiah kayak tadi? Mungkin nggak? Tidak, karena uang tips ini kaitannya dengan pekerjaannya. Berarti uang tips tadi disebut apa? Ghulul. Sama dengan kisah tadi, ya, disebut ghulul. Bukan gulu, ya. Kalau gulu beda lagi. Gulu berlebihan. Ghulul tutup dengan L juga, ya. Itu disebut harta khianat. Maka setiap harta yang diperoleh seperti itu, diperoleh dengan cara khianat seperti tadi, majikannya tidak tahu, bosnya tidak tahu, kok tiba-tiba dapat uang tips kemudian dia kantongnya sendiri, itu namanya ghulul. Berarti gimana mau jadi halal? Izin dulu, minta sama bosnya, Pak, ini mohon maaf, ini saya dapat tips ini banyak sekali, ya, boleh nggak saya manfaatin, atau saya harus serahkan pada kantor? Nah, kalau bosnya bilang, iya silakan kamu manfaatkan, itu hakmu, itu karena kerja kerasmu, oh alhamdulillah dia bisa manfaatkan. Itu kalau punya bos langsung. Namun sulit kalau jadi PNS. Mau lapor ke siapa coba? Hah? Mau lapor ke siapa? Hah? Ke atasnya, ke kepala dinas. Kepala dinas nggak tahu. Ke atasnya lagi. Hah? Pak Menteri juga nggak tahu. Enggak. Bahkan kalau ada proyek, ya, setiap ada proyek, ini dana untuk proyek ini harus dihabiskan kan? Iya kan?
Namun yang terjadi nanti ada bagi-bagi lagi. Oh ini ada sisa ini. Ada sisa 10 juta nih. Dibagi lagi. Oh ini ada berapa orang. Oh satu ruangan nanti. Sudah ini uang kita bersama gitu. Boleh nggak dimanfaatkan? Tidak boleh. Boleh nggak sisa proyek tadi? Nggak boleh. Ya, nggak boleh dimanfaatkan. Terus mau lapor ke siapa? Mau serahkan juga nggak bisa. Berarti apa? Itu bukan harta miliknya, dia salurkan sebagaimana harta haram atau harta riba untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umum. Itu pelajaran dari harta rampasan perang. Jadi kasus-kasus saat ini ya dapat dipelajari dari kasus yang dulu ada. Nah terus tadi Juwairiyah akhirnya Rasulullah SAW itu tertarik pada Juwairiyah. Aisyah sudah penuh cemburu. Wah ini cantik. Rasulullah SAW ini pengen nikah lagi nih kayaknya. Insya Allah. Udah khawatir dia itu. Alhamdulillah. Nah ini makanya kalau ibu-ibu kayak gitu nanti khawatirnya. Ini kok suami pergi terus, ini kok nggak balik-balik, alasan apa kerja luar kota terus ya. Bisa nggak dicurigai kayak gitu? Bisa nggak Bapak? Nggak boleh suuzon. Iya kan Pak? Harus nuzon dulu. Ya harus nuzon kan? Iya, nggak boleh suuzon. Ya. Nggak boleh suuzon, nanti jatuhnya jadi apa? Tajassus. Tajassus itu gimana contohnya? HP suami diperiksa-periksa terus. Nah, dibedah. Siapa Mas? Wah Mas ini buka kuncinya apa? Beritahu. Nah, siapa Mas? WA-nya dicek semuanya ini. Siapa tahu ada wanita yang lain. Nah, itu sama dengan kekhawatiran Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah. Ya. Nanti kita bicara ini kapan-kapan aja Pak ya. Ini urusan ibu-ibu ini, ibu lebih banyak, kalian kalah suara nanti. Ya. Pulang dari kajian malah saya tidak tahu bisa selamat apa enggak Bapak. Nah, lantas sudah diberitahu tadi Juwairiyah katakan pada Rasulullah SAW dia ingin bebas gitu. Ya. Dan dia ketika itu jadi tawanan milik Sabit bin Qais bin Samas al-Ansari. Nah intinya ujung-ujungnya Rasulullah SAW kemudian menikahi Juwairiyah dengan jalan membebaskannya terlebih dahulu. Kemudian akhirnya menikah dengan Juwairiyah. Jadilah istri dari Nabi SAW. Nanti penyebutannya ada dalam keutamaan Juwairiyah binti Al-Harits berikut ini. Monggo dibaca. Keutamaan Juwairiyah binti Al-Harits. Pertama, pernikahan Juwairiyah dengan Rasul SAW dan dibebaskannya ia dari tawanan menyebabkan kaum Bani Mustalik masuk Islam. Bahkan seluruh tawanan Bani Mustalik dibebaskan. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasul SAW. Nah, jadi dari pernikahan ini akhirnya menikah. Rasulullah SAW tertarik pada Juwairiyah, kemudian menikah. Keutamaannya pada dari Juwairiyah karena pernikahan dengan Juwairiyah tadi ada tawanan. Ya, ada tawanan pada Bani Mustalik dan dibebaskannya ia dari tawanan menyebabkan kaum Bani Mustalik tadi masuk Islam. Bani Mustalik itu kan dari Juwairiyah tadi. Semuanya kemudian masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Bahkan seluruh tawanan Bani Mustalik dibebaskan. Dia keutamaan berarti. Mereka sukunya sendiri masuk Islam. Karena tokohnya di atas masuk Islam. Makanya ini dikatakan berkah dalam pernikahan Juwairiyah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, ada pendekatan dari seorang dai ya pada tokoh-tokoh. Dan ini sering sekali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikahi tokoh di kalangan Bani Mustalik. Itu pendekatan tokoh namanya. Ini untuk memudahkan dakwah beliau. Akhirnya Islam masuk di tengah-tengah Bani Mustalik. Juga di kisah-kisah yang lainnya Nabi SAW kadang masuk ke beberapa tempat. Beliau dakwahi dulu para tokoh. Sekaligus sebagai bentuk minta permisi. Karena tokoh ini jangan-jangan punya wilayah. Wah ini jamaahnya semua ini. Kamu masuk kok tiba-tiba kasih dakwah di situ. Wah nanti kalau bertentangan dengan tradisinya, bertentangan dengan prinsipnya bagaimana? Maka butuh pendekatan dengan tokoh terlebih dahulu. Nah ini diantara bentuk Nabi SAW. Beliau nikahi diantara istri-istri Nabi SAW itu karena tujuannya untuk dekati para tokoh. Bani Mustalik masuk Islam. Kalau tadi
Ada kisah misalnya Nabi SAW pergi ke Taif. Dekati para tokoh yang ada di sana. Walaupun ujung-ujungnya dakwah Nabi SAW awalnya ditolak. Namun beliau bilang pada tokoh-tokohnya, ya sudah kalau kalian tidak terima tolong rahasiakan saya. Kalau saya pernah mendatangi dan mendakwahi kalian. Disuruh rahasiakan. Kalau rahasia berarti disimpan baik-baik. Tidak boleh dibongkar. Karena disuruh rahasiakan. Sama juga dalam beberapa kisah kemarin yang kita bahas tentang Hafsah, istri Nabi SAW. Hafsah itu ketika ingin dinikahi oleh Nabi SAW, sebelumnya Abu Bakar dan Utsman yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Ketika Hafsah sudah menjanda, Hafsah menjanda dulu usia berapa? Lupa. Nanti dilihat di halaman 43. Hafsah itu menjanda dalam usia 18 tahun. Sudah jadi janda. Wah, kalau ada di Bintaro ini sudah dikejar-kejar nih Hafsah. Apalagi soleha kayak gitu ya kan? Masya Allah, anaknya. Masya Allah, anaknya siapa itu nanti dicari-cari. 18 tahun, maka Umar ketika itu bingung, wah anak saya masih segini. Siapa yang mau menikahinya? Maka dia cari orang-orang soleh yang mau menikahi putrinya. Awalnya datangi Abu Bakar. Kemudian dia datangi Utsman bin Affan. Abu Bakar orangnya itu mau bilang iya tidak, nolak juga tidak. Diam saja gitu. Umar sampai jengkel sama Abu Bakar. Kok kayak begini Abu Bakar? Bu, kalau iya yo bilang iya, enggak yo bilang enggak. Dia enggak mau jawab. Ya, diam saja. Kalau Utsman dia nolak. Ya. Umar bingung ini, kok kalian enggak mau sama putri saya gitu. Berarti di sini dapat pelajaran juga, boleh anak putri ditawarkan oleh bapaknya sendiri. Cari mantu sendiri, boleh. Dia dekati anak-anak di pengajian misalnya. Dek, masih jomblo ya? Nah, sudah kerja apa belum? Nah, gitu. Insyaallah. Kayaknya kamu rajin ikut kajian ya? Nah, dia didekati. Ya kalau ada yang dekati gitu. Ya pede-pede dulu, sebetulnya dia cuma tanya-tanya aja. Ya. Karyawan di mana gitu kan ditanya-tanya. Nah, Umar tadi kan nawarin kan, berarti proses seperti ini boleh. Gak mesti akhwatnya ini ya cari gitu. Ah, ini yang sangat bagus sekali dan ini tidak banyak resiko bagi si akhwat. Bagi yang si wanita tadi tidak banyak resiko. Bapaknya bisa pilih mana yang soleh-soleh. Tadi pilih siapa coba? Abu Bakar. Pilih siapa lagi? Utsman. Masya Allah. Pilih Abu Bakar. Pilih Utsman ketika itu. Nah, ketika dengan Abu Bakar jawabannya apa tadi? Bilang iya enggak, bilang tidak juga enggak. Coba lihat, enggak mau jawab. Jengkel sekali Umar. Ini Abu Bakar ini gimana sih? Utsman masih mending ini nolak. Maka Umar ketika itu sangat enggak senang sekali pada Abu Bakar. Nah, ternyata dua orang ini enggak menolak. Intinya itu menolak dikarenakan Rasulullah SAW ingin maju melamar Hafsah. Namun masih jadi rahasia. Nggak boleh dibocorkan dong. Kalau kita ini sudah bocor nih kayak begini. Pak itu sudah tanya ini kayak gini gitu sama ini. Ya. Sudah mau maju lamar si A ini. Karena nanti jadi problem. Gimana kalau nggak jadi? Iya kan? Yeah. Gimana kalau nggak jadi? Yang sakit siapa coba? Perempuannya kan? Sudah tersebar berita. Ini si A ini mau melamar si B ini. Sudah tersohor sana sini. Ternyata nggak jadi. Malah dia nikah dengan perempuan lain. Bisa jadi kayak gitu. Nggak jadi dengan itu. Ada yang tersakiti. Maka kalau rahasianya jangan dulu dibongkar, nih belum pasti. Abu Bakar tahu. Maka ketika itu setelah Umar menikahkan Hafsah, Abu Bakar menemuinya dan menyampaikan alasan dengan mengatakan. Bisa lihat di halaman 44. Fa innahu lam yamna'ni an arja ilaik fima aradta alayya. Jangan kesal kepadaku wahai Umar. Nah, tadi kan kesal banget si Umar tadi pada Abu Bakar karena Rasulullah SAW telah menyebut nama Hafsah. Baru nyebut, baru nyebut, tapi belum pasti kan? Nyebut nama Hafsah. Anni kuntu alimtu. Aku sudah tahu. Anna Rasulullah SAW qad dzakaraha. Rasulullah SAW sudah nyebutnya.
Falam akun la ubshi sirran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri tidak mau mengungkapkan rahasia beliau karena masih jadi rahasia, tidak boleh dibongkar. Walau tarokah Rasulullah SAW qobal tuha, seandainya Rasulullah SAW tidak jadi melamar Hafsah, maka saya akan maju untuk melamarnya. Namun ini karena masih jadi rahasia, 50-50, belum pasti, ya, maka Rasulullah SAW ketika itu maju rahasia, Abu Bakar, ya, Abu Bakar tidak mau membongkar rahasia ini. Berarti jadi pelajaran penting, kalau masih jadi rahasia tidak boleh dibongkar dengan mudah. Maka tadi kisah Nabi SAW pernah mendakwahi tokoh-tokoh di Taif, dakwanya ditolak, Nabi bilang ini rahasia loh. Tolong simpan rahasia ini, kalau saya pernah mendatangi kalian untuk mendakwahi kalian. Maka Nabi SAW minta supaya ini jadi rahasia untuk dijaga. Jadi rahasia tidak boleh dibongkar. Kadang itu kesalahan kita ketika beritahu pada si A, kemudian bilang pada si A, kamu jangan ceritakan pada yang lain ya. Oh, si A lagi ngomong pada si B, ya. Kamu jangan bilang-bilang pada yang lain loh, ini cuma kamu saja yang tahu, padahal dia tahu dari yang lain. Kemudian si B bilang pada si C bilang sama si D, sampai pada Z, akhirnya semua itu tahu. Nggak jadi rahasia lagi, tidak amanah. Padahal dalam rahasia ini kita dituntut untuk jaga amanat dengan baik. Terus saat Juwairiyah jatuh ke tangan Sabit. Saat Juwairiyah jatuh ke tangan Sabit bin Qais bin Samas al-Ansori, beliau menulis untuk Sabit bin Qais bahwa beliau hendak menebus dirinya. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW agar mau menolong untuk menebus dirinya. Maka menjadi ibalah hati Nabi SAW melihat kondisi seorang wanita yang mulanya adalah seorang sayyidah merdeka, pemuka di kaumnya, yang mana dia memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya. Maka beliau bertanya kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan hal yang lebih baik dari itu? Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka tersiratlah pada wajahnya yang cantik suatu kebahagiaan, sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaan dia karena remehnya. Beliau menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku telah melakukannya. Tersebarlah berita kepada manusia bahwa Rasulullah SAW telah menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Diror. Maka orang-orang berkata, kerabat Rasulullah SAW. Lantas mereka melepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Maka sungguh dengan pernikahan beliau SAW dengan Juwairiyah menjadi sebab dibebaskannya 100 keluarga dari Bani Mustalik. 100 keluarga bebas. Yang tadi semula tawanan, ya kan? Itu jadi berkah luar biasa. Terus. Maka aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Jadi keberkahannya bukan pada Juwairiyah saja, namun keberkahannya juga untuk kaumnya, yaitu Bani Mustalik. Ya, ini keutamaan dari pernikahan Juwairiyah binti Al-Harits. Ketika dia bebas, orang-orang tuh tahu, Rasulullah menikahi Juwairiyah, sudah kita bebaskan tawanan-tawanan dari Bani Mustalik. Akhirnya Bani Mustalik kemudian masuk Islam. Namun tadi Rasulullah SAW menikahnya dengan cara menebus sehingga Juwairiyah itu bebas. Yang sebelumnya itu tawanan. Kalau dalam istilah peperangan itu nanti jadi budak sebenarnya. Ya, jadi budak, tawanan ini jadi budak sebelumnya. Namun budak ini bisa bebas dengan beberapa jalan. Di antaranya si tuan yang merdekakan, yang bebaskan dia. Sudah, kamu bebas. Bisa juga dengan jalan yang kedua, namanya mukatabah. Yaitu dengan bayar tebusan tertentu. Ya, dengan bayar tebusan tertentu. Tebusan ini bisa dibayar budak ini, maka baru dia itu bebas. Kalau tebusan ini belum bisa dibayar, maka belum bisa bebas. Ada besaran tertentu yang nanti ditetapkan sesuai dengan kesepakatannya. Kalau yang kasus ini mukatabah, ini yang pernah terjadi pada seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah, namanya Barirah. Namanya siapa? Barirah. Namun Barirah sebenarnya sudah punya suami dari budak juga, namanya Mugis. Barirah bebas, Mugisnya nggak bebas. Ketika itu dibebaskanlah Barirah jadi wanita merdeka. Mugis masih jadi budak.
Kalau terjadi seperti ini, suaminya budak, istrinya merdeka, maka istrinya boleh memilih. Masih tetap mau lanjut dengan suaminya dulu yang budak, ataukah dia memilih merdeka? Barirah memilih apa? Merdeka. Dan memilih pisah dari mukis. Ya, bisa dari mukis. Dan mukis gak terima. Si laki-laki mugis ini nggak terima. Mugis itu jenggotan. Ya, diceritakan itu jenggotan. Jenggotnya tahu dari mana? Mugis itu pernah kejar-kejar Barirah. Ketika dapat di kota Madinah. Dia merengek-rengek nangis sampai jenggotnya basah. Jenggotan namun cengeng. Nah, cuma gara-gara perempuan ini. Coba lihat. Dia cari-cari di kota Madinah. Ketemu Barirah, sudahlah baliklah padakulah. Masa kamu tidak mencintai saya lagi? Ini bahasa bebas saya ini ya. Masa kamu nggak mau balik lagi gitu? Sampai-sampai Rasulullah SAW melihat kayak gini. Dia bilang sama sahabatnya, kalian nggak lihat ini bagaimana mukis itu cinta pada Barirah. Barirah nggak jawab apa-apa. Artinya apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah itu kisahnya. Jadi kalau cinta bertepuk sebelah tangan, nih kisahnya Barirah mukis. Banyak nggak kasus kayak gini? Banyak. Oh banyak. Nah itu. Kejar-kejar nggak dapat. Dibalik cari-cari lagi nggak dapat. Nangis-nangis nggak dapat juga. Ya, nangis-nangis tadi coba. Laki-laki cengeng. Harusnya apa? Dia harusnya prinsip dong mukis ini. Oh, saya kan laki-laki. Ya cari lagi. Dia enggak kejar Barirah terus. Sampai-sampai dia keliling kota Madinah apa? Nangis-nangis. Apanya yang basah tadi? Jenggotnya. Itu tanda di zaman dulu sudah ada seperti ini juga. Budak pun berjenggot. Seorang budak kayak mugis pun berjenggot. Nah kemudian ada juga budak yang dia dengan majikannya punya perjanjian. Kalau majikannya itu meninggal dunia berarti dia bebas. Berarti tunggu sampai majikannya meninggal dunia. Ya. Ini namanya budak mudabbar. Mudabbar itu dari kata dubur. Dubur itu kan belakang. Ya. Mudabbar ini berarti tunggu nanti sampai majikannya itu meninggal dunia. Nah itu baru dia merdeka. Nah itu beberapa cara supaya yang jadi tawanan, yang jadi budak itu menjadi bebas. Nah intinya di sini jadi menikahlah dan punya manfaat yang besar bagi Bani Mustalik. Dan itulah yang tadi saya katakan, itulah bentuk pernikahan yang penuh berkah karena dia menikahi seorang tokoh. Dan itu sekaligus dapat dakwah juga penting di situ. Akhirnya banyak yang masuk Islam dengan pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah. Terus yang kedua. Juwairiyah dikenal rajin ibadah dan rajin berzikir. Sehabis subuh ia punya kebiasaan berdiam di masjidnya, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi hingga siang. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktu duha. Sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Ia menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya, yaitu subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ia pun dikenal semangat berpuasa sampai-sampai Nabi SAW pernah menegurnya ketika mengetahui Juwairiyah berpuasa pada hari Jumat. Nah, nanti kita lihat yang tadi zikir tadi. Juwairiyah punya kebiasaan berzikir setelah subuh. Dan itu dilakukan di tempat sholatnya alias musola di dalam rumah. Berarti di antara istri Nabi SAW punya tempat sholat khusus. Maka ini jadi dalil ya wanita yang terbaik itu sholat di rumah. Kemudian dia sholat bisa di tempat khusus untuk dia sholat. Ya, jadi sholat terbaik bagi wanita di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW pula,
khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi wanita itu adalah di bagian dalam dari rumahnya. Dan juga ini jadi dalil wanita juga dianjurkan baca zikir pagi. Dan ini juga jadi dalil ada bacaan zikir pagi subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ada 4 kalimat kata Nabi dan ini dibaca berapa kali tadi? 3 kali. Ingat kalau disebut 3 kali berarti memang 3 kali. Kita nggak bisa buat jadi 10, kita tidak bisa buat jadi 100. Manut pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan di sini 4 kalimat subhanallah wa bihamdi adada khalqi 1, terus waridho nafsi 2, terus wizinata arsy 3, terus wa midada kalimati 4. Dalam riwayatnya yang lain cara bacanya subhanallah wa bihamdi adada khalqi, subhanallah wa bihamdi waridho nafsi, subhanallah wa bihamdi wazinata arsy, subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. Ya awali dengan subhanallah wa bihamdi. Ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Ada beberapa cara baca untuk zikir ini. Dan di sini zikir ini cuma dibaca pagi saja. Dibacakan zikir ini subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Cuma dibaca zikir dibaca ketika pagi saja zikir ini. Karena ada zikir pagi petang itu ada yang berpasangan, pagi baca, petang baca. Ya kan? Ada yang cuma disuruh pagi saja. Ini disuruh pagi aja itu yang ini. Ada yang disuruh petang saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang disuruh pagi juga, pagi saja. Yang tepat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini cuma dibaca pagi, tidak dibaca petang karena di tekstual hadis tidak suruh petang. Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tharifi dalam kitabnya Zikir Pagi Petang, Azkarus Sabah wal Masa. Beliau berikan catatan zikir ini yang tepat cuma dibaca pagi saja. Jadi ada beberapa penempatan yang kurang pas untuk zikir pagi petang. Dikira baca dua-duanya ketika itu berpasangan terus, enggak. Ada berpasangan. Ya, misalnya apa? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika. Ya, di sini baca 4 kali dan di yang tepat ini hadis yang sahih. Di sore hari nanti ganti jadi Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika dan seterusnya. Contoh lagi ya, asbahna wa asbahal, apa yang pertama? Allahumma yang pertama asbahna wa asbahal mukulillah tadi cuma pagi saja. Yang 2 pagi dan petang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur pagi. Kalau petang Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan masir. Ya. Itu pasangan pagi petang, cuma kalimatnya jadi berubah. Pasangan ada yang dibaca pagi, ada yang dibaca petang. Tinggal ubah kalimatnya asbahna dan amsayna. Nah terus diantara kebiasaan lagi dari Juwairiyah apa? Rajin puasa sunnah. Sampai-sampai hari Jumat pun dia puasa. Nah namun ini dikritik oleh Nabi SAW. Coba lihat kritikannya dari Juwairiyah. Nabi SAW pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bersabda, apakah engkau berpuasa kemarin? Tidak, jawabnya. Apakah engkau ingin berpuasa besok? Tanya beliau lagi, tidak. Jawabnya lagi, batalkan puasamu. Kata Nabi SAW. Hamad bin Jal, ia mendengar Qatadah, Abu Ayyub mengatakan padanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi SAW memerintahkan. Terus Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa seperti berpuasa Daud, yaitu sehari berpuasa sehari tidak, lalu bertepatan dengan hari Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir atau pertengahan bulan. Nah lihat, dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja.
kecuali bertepatan dengan kebiasaan puasa. Contoh puasa Daud, berarti sebelumnya hari Rebu. Rebu terus lompat ke Jumat, habis Jumat Ahad. Boleh. Yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Atau bertepatan dengan hari Jumat, itu kebiasaan puasanya. Misalnya ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura pas jatuh hari Jumat. Atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir atau pertengahan bulan. Misalnya puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan. Ya, 13, 14, 15. Seperti saat ini itu masih Ayyamul Bid. Ya, atau ada puasa di akhir, misalnya ada dengan tanggal tertentu. Ya, kalau ada sebab, intinya kalau ada sebab boleh puasa pada hari Jumat. Namun kalau tidak ada sebab, baiknya diikutkan dengan puasa sebelum Jumat, yaitu Kemis. Berarti Kemis dan Jumatnya. Atau sesudah Jumat, yaitu Sabtu. Berarti Jumat dan Sabtunya. Namun kalau untuk puasa yang punya sebab, misalnya Arafah, puasa Arafah jatuhnya pada hari Jumat, ya kita tidak dipaksakan untuk puasa pada Kemisnya juga. Boleh cuma puasa pada hari Jumatnya saja, misalnya jatuhnya puasa Arafah pada hari Jumat. Terusnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Mumti, dikecualikan diri dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sesudah Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa pada Ayyamul Bid atau bertepatan dengan puasa Arafah atau karena puasa nazar. Puasa nazar. Ketiga. Nah, lihat, dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sudah Jumat atau bertepatan dengan kebiasaan puasa, contoh Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa Arafah. Atau di situ ada puasa nazar. Apa puasa nazar di sini? Misalnya dia ada nazar, kemudian dia puasa, misalnya dia mewajibkan puasa 3 hari, dan 3 harinya ini pas nanti bertepatan dengan hari Jumat, tidak masalah. Ya, terus yang ketiga, kehidupannya begitu sederhana sebagaimana istri-istri Nabi lainnya. Di antara buktinya, Ubaid bin As-Sabaq menyatakan bahwa Juwairiyah istri Nabi SAW pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah menemuinya, lalu menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Ia menyatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku, dan itu dari harta sedekah. Nabi SAW mengatakan, bawa sini, karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya, sudah berubah hukumnya, karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah. Maka bebas ia berikan kepada lainnya. Nah, lihat. Di sini Rasulullah SAW pernah menemuinya, lalu menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Ia menyatakan tidak ada, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budakku. Cuma apa? Tulang kambing, bukan dagingnya di sini ya. Cuma tulang kambing. Kalau kita jadi menu apa di sini? Kerupuk. Hah? Kerupuk. Nah, tulang kambing yang dapati dari bekas budakku, dan itu dari harta sedekah. Berarti cuma punya makanan itu di rumah. Tanda sederhananya keluarga Nabi SAW. Namun lihat hadis selanjutnya. Nabi SAW mengatakan, bawa sini. Kan budak tadi dapat dari harta sedekah, sedangkan Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Namun ketika budak ini miliki sedekah dari harta sedekah kan, pindah ke Nabi SAW ke Juwairiyah, itu kan statusnya memberi hadiah. Iya toh? Awalnya apa? Sedekah. Ketika beri kepada Juwairiyah, statusnya jadi apa? Hadiah. Maka Nabi katakan, bawa sini, karena setelah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh yang menerima sedekah. Maka bebas ia berikan kepada lainnya. Berarti boleh nggak dimanfaatkan oleh Nabi SAW kalau gitu? Boleh. Karena statusnya sudah jadi hadiah. Nabi bukan nerima sedekah. Berarti sedekah itu beda, hadiah itu beda. Dan Nabi SAW disimpulkan dari sini tidak boleh nerima sedekah. Tidak boleh nerima zakat. Kalau hadiah boleh, ada yang beri, boleh. Kalau sedekah tidak. Zakat tidak. Dan ini jadi dalil. Nah, ini pembahasannya nanti ke harta riba misalnya. Ini para ulama buat kaidah dari sini. Tabaddulil milki katabaddulil a'yan. Sudah
berpindah kepemilikan, maka status harta ini juga jadi berubah. Dari sini ya kaidahnya, para ulama simpulkan kalau sudah berbeda status kepemilikan, kan pindah dari A ke B, maka status harta ini juga jadi berubah. Kalau tadi sedekah haram nggak untuk Nabi? Haram. Pindah ke Nabi dalam bentuk apa? Pindah ke Nabi SAW dalam bentuk hadiah. Maka boleh beliau manfaatkan karena sudah beda kepemilikan. Tadi sedekah berubah statusnya jadi hadiah. Berarti boleh dimanfaatkan. Nah sekarang harta riba. Harta riba itu yang kerja dengan cara riba haram untuk dirinya. Namun kalau dia beli suatu barang di toko, pemilik toko ini dapat uang ini kan dari status apa? Jual beli. Ya kan, transaksinya sudah jual beli. Maka kaidahnya tadi, tabaddulil milki katabaddulil a'yan. Kan sudah berubah kepemilikan ini. Sudah berubah juga prosesnya. Yang tadi itu kerja riba, ini sudah berubah jadi apa? Jual beli. Maka statusnya tidak riba lagi, namun statusnya jadi halal untuk toko tadi. Namun yang bekerja riba ini masih makan harta riba. Berarti kalau misalnya yang kerja riba tadi dia traktir teman-temannya 10 orang. Boleh nggak yang ditraktir ini makan? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena statusnya hadiah. Yang haram untuk siapa? Yang kerja tadi. Sama dengan cerita ini. Paham? Ya. Jadi kalau kita nerima cuma dengan status hadiah boleh nerima. Namun kalau ya untuk dia yang kerja tetap haram. Ya, tetap haram. Nah, itu keutamaan yang ketiga dari Juwairiyah dan berakhir ya kisah dari Juwairiyah tadi. Intinya itu keutamaannya. Kemudian kita lihat satu lagi kisah dari Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Dibaca lagi halaman 67. Ummu Habibah adalah di antara istri Nabi SAW yang masih hidup ketika beliau meninggal dunia. Nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Sakar bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik Al-Quraisyah Al-Umayyah. Ibunya adalah Sofia binti Abul Ash bin Umayyah bin Abdu Syams, merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Adapun nama aslinya ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Hindun, ada yang menyatakan Romlah. Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa yang masyhur nama asli Ummu Habibah adalah Romlah. Inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya dibanding dengan nama aslinya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isohah. Ummu Habibah dilahirkan tadi namanya Ummu Habibah. Bapaknya siapa? Abu Sufyan. Ya, bapaknya Abu Sufyan. Terus nama aslinya ada yang nyebut Hindun, ada yang nyebut Romlah. Namun Imam Ibnu Abdul Bar katakan nama aslinya yang tepat itu adalah Romlah. Nah, inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih kata Imam Ibnu Abdul Bar. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Romlah. Namun ia lebih terkenal dengan nama kunyahnya yaitu Ummu Habibah. Nah, terus Ummu Habibah dilahirkan? Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi SAW. Namun ada istri Nabi SAW yang punya kedekatan nasab dengan beliau seperti Zainab binti Jahsy dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi SAW dari jalur bapaknya. Nah, berarti masih punya hubungan keluarga dekat dengan Nabi. Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi SAW. Siapa tadi? Abu Sufyan. Itu paman Nabi SAW. Namun ada istri yang lainnya lagi yang punya kekerabatan dekat, keluarga dekat dengan Nabi, yaitu Zainab binti Jahash yang kita sudah bahas sebelumnya. Terus suami Ummu Habibah,
Suami Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi SAW adalah Ubaidullah bin Jasi bin Riyab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Katsir bin Gon bin Daudan bin Asad bin Khuzaimah. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Ia beriman kepada Nabi SAW dan membenarkan ajaran beliau. Ia dan suaminya pernah berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin di Mekah yang dipimpin oleh bapaknya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Bapaknya Abu Sufyan sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah. Ia dikaruniakan rezeki dengan lahir anaknya bernama Habibah. Akhirnya ia berkunyah dengan nama anak ini, yang merupakan anak yang pertama ketika berada di Habasyah. Dan juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah. Ketika di Habasyah, suaminya Ubaidullah murtad, masuk Nasrani dan ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Namun ajakan itu tidak berhasil. Suaminya pun mati dalam keadaan Nasrani dan dalam keadaan sebelumnya mabuk karena minuman khamr. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah sampai Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah SAW. Yang menjadi wali menikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'ad bin Al-Ash Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Demikian pendapat yang terkuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah SAW. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Ada pula yang menyatakan di Habasyah. Maharnya ketika itu tidak adalah 400 dinar. Kalau dirupiahkan saat ini sekitar 800 juta rupiah. Nah, 800 juta rupiah. Berapa dinar? 400 dinar. Wah, kalau pemuda saat ini kayak gini nggak nikah-nikah dia. 800 juta rupiah. Namun ini tanda Nabi SAW ingin memuliakan istrinya Ummu Habibah. Memuliakannya dengan diberikan mahar yang mahal. Dan ketika itu Rasulullah menikahinya tidak hadir langsung, namun diwakilkan oleh siapa? Raja Najasyi. Dengan tadi wali nikahnya putra dari pamannya. Jadi wali nikah si Ummu Habibah Khalid bin Sa'id. Cukup nanti akadnya dengan siapa tadi? Raja Najasyi. Ya. Dan ketika itu ada yang mengatakan berlangsung di Madinah akad nikahnya, dan ada yang yaitu pulang dari Habasyah, ada yang mengatakan akad nikahnya itu di Habasyah. Habasyah itu yang saat ini ada di pinggir Laut Merah, itu ada Eritrea, ada Ethiopia. Ya. Eritrea mungkin negara baru itu. Kalau dulu dengan Ethiopia itu masih luas, ya. Paling tepat mungkin Eritrea saat ini karena Eritrea yang pinggir Laut Merah tadi. Tadi disebut ia dan suaminya pernah berhijrah ke Habasyah. Dan ketika itu akhirnya ketika ke sana dalam keadaan hamil ya. Terus punya anak namanya siapa? Anaknya tadi Habibah. Sehingga dinamakan dengan Ummu Habibah. Maka di antara bentuk kalau ibu-ibu mau punya nama kunyah, Ummu terus diikutkan dengan nama anak pertama. Ya, karena ini Habibah punya anak, ya toh? Yang pertama sih namanya Habibah, terus dia diberi nama dengan Ummu Habibah untuk nama kunyahnya tadi. Nama aslinya Romlah. Kemudian Ummu Habibah meninggal dunia, di bawahnya lagi dari istri-istri Nabi SAW. Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah pada tahun dari istri-istri Nabi SAW yang maharnya paling mahal adalah Ummu Habibah. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya adalah dengan Ummu Habibah. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah, sedangkan Rasulullah SAW menggaulinya baru pada tahun 7 Hijriah. Ya Allah, lama sekali itu ya. Puasa ya. LDR-nya jauh sekali itu kan. Ini nggak ada calling nih loh, video call nggak ada loh ini. Iya kan? Iya. Itu 1 tahun itu baru ketemu. 6 Hijriah tadi, tahun 6 Hijriah itu nikah. Terus digauli tahun berapa? 7 Hijriah. Kuat kayak begitu.
Istrinya kan banyak, Ustaz. Hah? Oh, istrinya belum ada. Oh iya. Mahar paling mahal siapa tadi? Ummu Habibah. Dari istri-istri Nabi SAW yang ada, mahar paling mahal itu Ummu Habibah tadi. Terus yang tempat nikahnya paling jauh, Ummu Habibah juga. Super istimewa. Ya. Misalnya orang Bintaro dapat orang Papua gitu misalnya. Atau orang Sabang gitu ya. Itu kan sudah jauh, biaya transport ke sana juga mahal. Ya, itu istimewa sekali. Tapi tergantung dia mau apa enggak. Terus Ummu Habibah meninggal dunia. Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh kebanyakan ulama. Nah, berarti meninggal dunia di Madinah tahun 44 Hijriah. Terus tadi tahun nikahnya kapan itu? 6 Hijriah. Tahun nikahnya 6 Hijriah. 6 Hijriah. Ya, kemudian digauli tahun 7 Hijriah. Ya, terus sekarang keutamaan Ummu Habibah. Pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi SAW. Buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan." Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau senang akan hal itu?" Ummu Habibah menjawab, "Benar, aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan." Masya Allah. Jadi dia punya saudara perempuan, dia pingin juga saudara perempuannya nikah dengan Nabi. Jadi dua-duanya, dia plus saudara perempuannya. Asalnya boleh nggak? Jadi dua sekaligus. Saking pingin itu nikah dengan Nabi. Jadi yang satu, ini misalnya kakak perempuan ya, terus pingin adik perempuannya juga. Boleh nggak kayak begini? Nggak boleh. Namun ini ibarat beliau, sampai kalau saya punya saudara perempuan tadi, seandainya bisa pun itu saudara perempuan saya juga mau suruh nikah denganmu, wahai Rasulullah. Itu. Saking mencintai Nabi SAW. Terus Nabi SAW bersabda, "Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku." Nah, berarti jadi ipar kan? Iya kan? Iya. Berarti halal atau tidak? Tidak di sini. Ini sifat mahramnya mahram muakkad. Mahram sementara. Kalau antara Rasul dengan saudara perempuannya Ummu Habibah, mahram sementara hubungannya. Mahram muakkad. Mahram muakkad itu seperti perempuan asing. Ya, jadi nggak dua-duaan dengan iparnya gitu. Terus kalau dalam mazhab Syafi'i, ya Syafi'i yang berpendapat kalau bersentuhan suami istri itu batal wudu, berarti wudunya batal. Karena dengan ipar. Ya, kalau mau ngatur strategi biar enggak ini, nih ibu-ibu nih. Kalau dengan ipar biar enggak salaman gitu, punya wudu aja terus. Ya. Terus kalau ketemu, kok nggak mau salaman? Aduh maaf saya punya wudu. Ya, kan saya nggak bilang kalau itu batal kan? Nah. Maaf saya punya wudu, gitu aja, aman-aman aja itu. Karena dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Kalau dengan ipar itu masuk mahram muakkad. Diperlakukan seperti wanita lain. Dia dikatakan mahram muakkad selama masih punya hubungan dengan kakaknya, yaitu dengan kakaknya ini suami istri, maka tidak boleh nikah dengan adiknya sekaligus. Maka Rasul katakan, adikmu itu, adik perempuanmu, saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Kemudian Ummu Habibah berkata, "Kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah." Beliau bersabda, "Anak perempuan Abu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah, Maula Abu Lahab. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku." Nah, sekarang ibu susunya Nabi SAW siapa? Suwaibah di sini. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, ibu. Siapa lagi? Tadi Suwaibah sudah. Dulu hafal itu. Halimah masuk nggak? Hah? Halimah masuk nggak? Masuk. Satu lagi siapa? Ummu Aiman. Oh iya, Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Yang dimana ketika Nabi SAW meninggal dunia, Ummu Aiman itu masih hidup. Ya, Ummu Aiman itu masih hidup. Dan ketika itu dia bersedih. Tidak percaya seakan-akan tidak percaya ketika Nabi SAW itu meninggal dunia. Ya. Jadi tiga ini. Di situ ada Suwaibah. Kalau Suwaibah
Ini bekas budaknya Abu Lahab. Itu nyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga Abu Salamah. Kan ada sebut tadi ya, Abu Salamah. Abu Salamah dengan Nabi SAW berarti saudara sepersusuan karena punya ibu susu yang sama. Maka kalau tadi putrinya berarti, kalau putrinya Abu Salamah berarti dianggap apa kalau gitu? Keponakan. Iya kan? Keponakan karena sepersusuan. Berarti boleh nggak nikah dengan keponakan? Tidak boleh. Ya. Karena jalur karena persusuan tadi, mahram karena persusuan sama dengan mahram ketika nasab. Kalau dalam keponakan, kalau karena nasab itu tidak boleh dinikahi. Kalau sepersusuan juga tidak boleh dinikahi. Terus tadi lagi disebutkan, seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Karena kan tadi Rasulullah SAW kan nikah dengan Ummu Salamah. Iya tak? Terus punya anak putri. Ummu Salamah punya anak putri. Dikatakan tadi apa? Ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Artinya bukan masuk Robibah. Tahu Robibah? Pernah saya sebut loh Robibah. Apa Robibah? Ini nggak paham apa memang ngantuk ini. Nah, Robibah itu apa Robibah? Ini tahu laki-laki nikahi perempuan. Perempuan ini punya bawaan anak perempuan. Bagi laki-laki ini dengan anak perempuan dari istrinya, selama anak perempuan ini diasuh oleh bapak tirinya, jadi robibah. Ya, selama diasuh oleh bapak tirinya tadi, jadi apa? Robibah. Berarti kalau jadi robibah, laki-laki ini tidak boleh menikahi robibahnya. Alias apa? Mahram. Mahramnya mahram apa? Mahram mu'abbad selamanya. Kalau ibunya meninggal, istrinya tadi dari laki-laki ini meninggal, dia tidak boleh lagi nikahi putri dari istrinya tadi. Paham? Itu istilahnya apa tadi? Robibah. Nah, karena putrinya Abu Salamah tadi tidak diasuh oleh Nabi SAW, maka bukan robibahnya Nabi. Dia katakan kayak gitu. Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Berarti benar dia diasuh. Oh, berarti jadi mahram. Iya kan? Robibah berarti. Berarti boleh nggak dia nikahi anak Abu Salamah? Tidak boleh, karena anak putrinya ini sudah diasuh oleh Nabi SAW. Kalau bukan diasuh, maka boleh Nabi SAW nikahi putrinya Abu Salamah. Berarti syaratnya dua ya. Satu, untuk robibah tadi. Disebut robibah kapan? Satu, terjadi akad nikah antara laki-laki tadi dan perempuan kan? Terus yang kedua, anak perempuannya tadi diasuh oleh bapak tirinya. Kalau sudah terpenuhi dua syarat ini, maka jadi mahram. Kalau gitu sekarang kasus ini tadi robibah. Terus laki-laki ini punya bawaan lagi anak laki-laki. Anak laki-laki ini dengan robibah ini boleh nikah nggak? Boleh nikah atau tidak? Mahram apa bukan? Bukan mahram. Kita sebut saudara tiri kan? Iya tak? Yeah. Karena ini dari bapaknya bawa, ini yang ini ibunya bawa kan? Yeah. Nah, kita sebut saudara tiri kan? Nah, mahram apa bukan? Bukan mahram. Dia cuma mahram yang ini bapaknya saja untuk robibahnya. Bukan saudara tirinya ini dengan saudara perempuan tirinya ini, bukan. Berarti baiknya satu rumah atau tidak? Tidak. Satu rumah bahaya. Paham ini ya? Nggak boleh satu rumah. Berarti kalau perempuan ini resikonya nikah dengan laki-laki ini, berarti baiknya yang anak laki-lakinya ini dari bapaknya
itu baiknya dirawat oleh yang lain gitu. Kalau sudah balik, sudah dewasa gampang. Tidak satu rumah dengan saudara tirinya yang perempuan. Pahamin Robibah ya? Nah itu dijelaskan dalam hadis tadi. Seandainya dia bukan Robibahku, maka aku akan menikahinya. Namun dia itu Robibahku. Itu tentang putrinya Abu Salamah. Maka ini pelajaran banyak ini dari hadis Ummu Habibah tadi. Pertama, Ummu Habibah itu untuk saudara perempuannya tidak boleh dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tadi? Mahram muakkad, mahram yang sifatnya sementara. Terus dengan anak perempuannya Abu Salamah tadi sifatnya mahram muabbad, mahram selamanya, karena itu Robibahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di sini kita dapat hukum lagi persusuan. Bagaimana disebut anak persusuan? Berapa syarat? 2 syarat. 1, anak tersebut disusui di bawah 2 tahun. 2, berapa kali susuan? 5 kali susuan. Ya, 5 kali susuan. Wallahu a'lam. Terus yang kedua. Ummu Habibah sangat ittiba mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari berikut ini. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Coba kita lihat bagaimana keadaan para periwayat hadis ini ketika mendengar hadis tersebut. Di antara periwayat hadis di atas adalah An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasa bin Abi Sufyan, dan Ummu Habibah yang mendengar dari Nabi SAW secara langsung. Nah lihat, kan tadi dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, man sholla isnatai asyrata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari, fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah lihat, ketika dengar hadis ini dari Ummu Habibah, kita lihat rangkaian periwayatan hadis ini. Coba lihat Ummu Habibah mengatakan. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Ambasa mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Amr bin Aus mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasa. An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus. Nah lihat, semua riwayatkan dengan lafal yang sama. Ya. Ummu Habibah katakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Di bawahnya ada Ambasa bilang sama. Di bawahnya ada Amr bin Aus juga bilangnya sama. An-Nu'man bin Salim juga menyebutkan sama. Ya, ini penyebutan yang sama seperti itu. Ini dikenal dengan hadis berantai, hadis musalsal. Jadi cara periwayatannya itu sama. Ya, cara periwayatannya itu sama. Kalau nanti perawi yang di atas itu bilang saya mendapatkan hadis ini sambil berdiri, yang nanti di bawahnya bilang saya dapatkan hadis ini sambil berdiri juga. Nah, rangkaian periwayatannya sama, itu namanya hadis musalsal, hadis berantai. Dengan cara yang sama penyampaian. Nah, terus ini jadi dalil berarti keutamaan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Apa keutamaannya? Akan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu apa saja? Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2. Asar tidak masuk di dalamnya. Ya, untuk hitungan namun masih bisa qobliyah namun tidak masuk dalam hitungan 12. Qobliyah maghrib tidak masuk dalam hitungan 12. Ba'diyah maghrib 2. Terus ba'diyah isya 2. Qobliyah isya masih bisa namun tidak masuk dalam hitungan 12. Jadi qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Totalnya 12. Terus bukti lainnya lagi itibanya. Bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW bersabda,
Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari kecuali pada suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Nah, tadi lihat coba kisahnya. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan ketika datang berita kematian ayahnya, bapaknya sendiri. Ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hasta. Seraya berkata, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari. Ini sudah lebih dari 3 hari. Ya, berarti tidak lagi masa berkabung untuk meninggal bapaknya. Maka dia minta wangi-wangian biar menandakan dia tidak lagi berkabung. Dia ingin praktekkan hadis ini. Kalau suaminya meninggal, seandainya suaminya meninggal, berkabungnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini namanya ihdad. Masa berkabung itu namanya ihdad. Ihdad ini kalau untuk wanita yang ditinggal mati suami juga sama dengan masa iddah. Ihdadnya berkabungnya 4 bulan 10 hari. Iddahnya masa menunggu untuk menikah lagi 4 bulan 10 hari. Untuk wanita. Kalau untuk laki-laki? Bebas. Nggak ada idah. Nggak ada idah kalau laki-laki. Bebas. Boleh langsung. Langsung. Sorenya aja. Tergantung ada yang mau sama kamu nggak? Kalau laki-laki tadi nggak ada masa iddahnya kan? Saya pernah cerita kalau Saudah itu dinikahi, Khadijah meninggal itu di bulan Ramadan. Dalam salah satu pendapat disebutkan Nabi SAW menikah langsung di bulan Syawal. Menikahi Saudah di bulan Syawal. Sebenarnya itu Ramadan terus ke Syawal. Ramadan akhir lagi mungkin Syawal awal gitu ya. Walau tanggal pastinya kapan. Yang penting Khadijah meninggal dunia Ramadan, kemudian menikahnya itu Syawal. Tinggal tunggu undanganmu kapan Syawalnya. Hari Minggu, Ahad. Terus itu sudah sebentar. Iddah berarti iddah 4 bulan 10 hari. Kalau untuk wanita yang diceraikan suami, masa iddahnya berapa? 3 kali masa iddahnya wanita. 3 kali masa haid. 3 kali haid. Hei bapak-bapak. Bapak nggak tahu kayak 3 gini. 3 kali masa haid. Berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Cara hitungnya bagaimana? Ya, dia haid. Ya haid. Iya bagaimana? Boleh jatuhkan talak ketika kapan? Ketika tidak haid masa suci ya. Suci sebelum disetubuhi. Jatuh ketika suci 1. Suci ya. Terus berikutnya datang haid. Haid 1 berarti ini. Terus suci. Haid 2. Terus suci. Haid 3. Haidnya misalnya 1 minggu. Nah, hari ke-7 besoknya suci, boleh langsung nikah. Ya, itu berapa tadi? Berapa bulan berarti kira-kira ini? 3 bulan lagi. Berapa bulan? 6 ini. 3 bulan kira-kira. Nah, itu 3 bulan. 3 kali haid. Masanya seperti itu. Kalau diceraikan suami sudah tidak haid lagi, masa iddahnya berapa lama? Salah 1 asyhur, yaitu selama 3 bulan. Pakai hitungan kalender Hijriyah. Kalau suami meninggal ketika istri hamil atau istri ditalak ketika hamil, masa iddahnya saat melahirkan. Ketika sudah melahirkan, sudah selesai masa iddah. Itu masa iddah. Kalau ihdad itu kaitannya berkabung. Kalau iddah kaitannya dengan boleh nikah lagi, masa menunggu. Terus yang ketiga, Ummu Habibah meminta maaf sebelum ia meninggal dunia. Dari Auf bin Al-Harits, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan kita semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku.
Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Ia pun meninggal dunia pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah binti Abi Sufyan. Nah, namun hadis ini riwayatnya sanadnya itu dhaif karena terdapat seorang perawi dari jalur Al-Waqidi dan Abu Sabrah, keduanya perawi yang matruk, berarti perawi yang ditinggalkan. Namun intinya dapat ambil pelajaran ketika Ummu Habibah meninggal dunia, dia sempat meminta maaf kepada orang-orang sekitar supaya kesalahan-kesalahannya itu dimaafkan, dan boleh seperti itu kita jadikan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sisa nanti Sofia binti Huyai dan Maimunah binti Al-Haris. Wallahu a'lam. Demikian yang dibahas. Monggo jika ada pertanyaan. Ibu-ibu nggak ada yang nanya. Ada teman yang usahanya supplier bawang merah untuk dipasok ke perusahaan besar. Teman itu A tidak mau melibatkan bank, jadi menghimpun dana dari teman-temannya untuk modal. Saya juga ikut menaruh modal dengan sistem bagi hasil persen dari keuntungan. Jika butuh penambahan modal diinformasikan kepada pemodalnya. Atau B, suatu waktu ada teman saya mau ikut, jika butuh penambahan modal diinformasikan kepada pemodalnya. Suatu waktu ada teman saya yaitu B mau ikut jadi pemodal. Lalu saya temukan dengan teman A ini karena teman B saya ikut modal, maka saya mendapatkan fee. Apakah fee ini halal, Ustaz? Kalau tadi untuk sistemnya boleh-boleh saja, adapun fee tadi karena dia tunjukkan lagi orang yang mau nanam baru, untuk ini wallahu masih boleh. Saya tidak melihat ada unsur yang terlarang dalam hal ini. Wallahu a'lam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 itu ada di halaman depan ketika disebut tentang keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 4 dan 5. Itu disebutkan keutamaan istri Nabi adalah mereka lebih mulia dari wanita lain. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i innit taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Sini ditanya, jika kamu bertakwa, iya. Artinya apa ya Ustaz? Artinya kalau istri-istri Nabi SAW itu bertakwa, maka akan dapat balasan seperti disebutkan dalam ayat. Dan istri-istri Nabi itu bertakwa semuanya. Selain soal hukuman dan pahala yang dilipat gandakan. Iya, pahalanya dilipat gandakan. Kalau buat dosa juga diberikan hukuman yang berat. Apakah ada peraturan lain yang hanya berlaku di istri Nabi SAW? Ketetapan Allah yang berlaku untuk istri-istri Nabi, tapi tidak berlaku di seluruh wanita mukmin. Contoh lagi yang lainnya yang berlaku untuk istri-istri Nabi. Istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sepeninggal Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak boleh lagi ada yang menikahi istri-istri Nabi SAW. Itu diantara keistimewaannya. Wallahu a'lam. Apa saja batasan aurat antara anak dan ayah tirinya? Kalau ini yang dimaksudkan tadi robibah, berarti dengan yang mahram. Kalau dengan yang mahram, auratnya itu antara pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut itu untuk sesama mahram. Ini pendapat yang paling kuat. Apakah boleh baca zikir pagi setelah sholat subuh? Dikarenakan pada waktu pagi ada jadwal kuliah hingga siang, sehingga dilakukan saat subuh. Waktu zikir pagi mulai ketika masuk azan subuh. Waktu subuh masuk itu mulai zikir pagi. Ya, nanti berakhir menurut pendapat paling kuat sampai matahari itu zawal, yaitu mau masuk waktu zuhur, 15 menit sebelum zuhur itu waktu seperti waktu sholat duha itu berakhir.
Saya kuliah dengan beasiswa dari negara, tidak ada ikatan dinas, namun ada beban pengabdian di bidang yang saya geluti. Saya memutuskan tidak ingin bekerja di kantoran, namun merasa punya beban hutang jika tidak berkontribusi pada bidang saya. Yang paling memungkinkan adalah sekali saya bisa penyuluhan ke sekolah-sekolah umum SMP, SMA. Namun artinya saya tampil di hadapan anak laki-laki balik karena di sekolah umum. Tema penyuluhan fokus bidang saya adalah untuk berhenti merokok. Bolehkah saya penyuluhan di depan anak laki-laki seperti itu? Kalau ini depan anak laki SMP atau SMA baiknya tidak. Kecuali kalau ini mungkin di kalangan pesantren itu cuma untuk anak-anak putri saja, ya itu yang lebih aman. Wallahu a'lam. Bolehkah belajar tahsin atau tajwid kepada ustadz yang belum sunnah? Karena tahsin atau tajwid nggak ada kaitannya dengan tauhid. Baiknya cari yang sudah paham manhaj yang benar sehingga tidak terpengaruh dengan akidahnya. Di antara puasa sunnah, Senin, Kemis, Ayyamul Bid itu lebih utama yang mana? Kata Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani dalam pembahasan puasa beliau katakan lebih utama puasa Senin, Kemis. Karena Senin, Kemis kalau dalam 1 bulan itu jadi 8 hari, ya kan? Kalau Ayyamul Bid cuma 3 hari saja. Yang banyak tentu lebih banyak dapat pahala. Karena angka dalam berzikir sudah ditentukan, bagaimana dengan pendapat seperti ini? Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau zikir kaitannya dengan waktu tertentu, disuruh 3, berarti kita ikuti 3. Namun kalau di luar waktu tertentu, misalnya di luar zikir pagi petang, kita baca subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridho nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Boleh-boleh saja dengan bilangan berapapun. Bagaimana dengan pendapat seperti ini? Berzikirlah sebanyak-banyaknya, misal saat sedang nyetir kendaraan dan saat apa saja, yang penting selalu ingat kepada Allah. Boleh seperti itu, karena memang untuk zikir ini tidak dibatasi. Namun kalau kaitannya dengan waktu disuruh bilangan 3, berarti kita ikuti 3. Dan itu tidak termasuk bid'ah ya kalau lebih daripada itu. Kalau yang tadi, kalau ketetapannya sudah ada, kita tidak lebih dari ketetapan tadi. Suami saya dikontrak sekian bulan sebagai konsultan untuk memberi sertifikasi perusahaan dan dibayar di awal X juta. Lunas termasuk untuk biaya badan sertifikasi. Lalu suami mendapat badan sertifikasi dan membayar, namun badan tersebut memberikan hadiah berupa uang sebagai fee marketing katanya. Apakah boleh terima atau harus izin ke perusahaan yang mengontrak? Baiknya izin ke perusahaan yang mengontrak biar tidak jadi uang khianat. Itu yang lebih aman. Di kehidupan sehari-hari kita sering memberikan tips kepada pegawai salon, pelayan restoran, karyawan toko yang membawakan barang-barang belanjaan, petugas cuci mobil dan lain yang sudah dianggap biasa. Apakah ini termasuk gulul? Kita beri, kadang bisa beri saja, ya. Dan itu sah-sah saja ketika apalagi dia sudah paham hukum untuk ini. Artinya dia terima, kemudian nanti dia beritahu kepada majikannya. Atau secara regulasi di tempat cuci mobil atau tempat-tempat kayak tadi dapat uang tips itu boleh. Secara manajemen itu boleh. Ya. Secara aturan yang ada dibebaskan untuk dapat uang tips tadi. Oh, berarti diberikan kebebasan. Nah, biasanya sih seperti itu. Tidak ada larangan. Bolehkah memberi uang tambahan kepada driver taksi di luar yang tertera pada argo dengan niat sedekah? Bolehkah membuat atau mengkhususkan sebuah ruangan di dalam rumah untuk sholat? Kalau yang kedua ini boleh, sebagaimana tadi juwairiyah. Lalu kalau untuk driver taksi tadi saya jawab seperti yang pertama. Kalau memang jadi sesuatu yang biasa dikarenakan dibebasin seperti itu, ada yang membayar lebih ya silahkan, nggak perlu juga lapor ke perusahaan, ya berarti memang dibebaskan begitu saja untuk menerima. Saya berhutang puasa Ramadan karena menyusui anak saya selama 2 tahun. Dan saya membayarnya setiap hari Senin sampai dengan Jumat untuk membayar agar selesai sebelum Ramadan tahun ini. Bolehkah saya puasa dan di hari Jumat tersebut? Boleh. Berarti ibu memilih qadha, dan qadha seperti ini ibu pilih dari Senin sampai Jumat. Tadi utangnya selama 2 tahun berarti hampir 60 hari. Boleh seperti itu, berarti sekitar puasanya 5 hari 1 pekan.
terus ingin lunasi tadi. Dan ini saran saya ini yang lebih bagus memilih qadha, kecuali kalau utangnya terlalu banyak karena hamil menyusui, baru nanti dia berganti pada fidyah. Namun kalau masih mampu untuk lunasi dengan qadha lebih afdal. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, dan insyaallah kita akan ketemu lagi, dan Allah memberikan panjang umur dan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.